Hadis nomor 114. 114. Ila atosa nalikane wahing sapa ahadukum sapa salah siji sira kabeh. Fal yakul maka becik ngucap sapa ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kabehane puji lillahi kedhi Allah rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Wal yakulan becik ngucap lahu kanggone ahadukum sapa akhuhu sapa dulure ahadukum au sahibuhu utawa koncone ahadukum yarhamukallahu yarhamuka mugi-mugi melasi ka ing sira sapa Allah faida qala maka nalika ngucap sapa akhuhu lahu marang ahad yarhamukallahu fal yakul maka becik ngucap sapa ahad yahdi mugi-mugi nuduhake kum ing sira kabeh sapa Allah sapa awa pituduh kum ing sira kabeh sapa Allah wa yuslihu lan mugi-mugi bagusi sapa Allah balakum ing keadaan sira kabeh. Rawahu niwatake ngati sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wan Nasaiyu lan Imam Nasai. Sebetulnya ini juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Jadi artinya di sahih. Bahkan dalam Al-Bukhari juga ada. Tapi bukan kalau tidak salah bukan Sahih Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalau kamu itu sedang bersin, maka ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok kita disuruh mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin? Karena apa? Karena ketika kita bersin itu otomatis ikut ilmu kedokteran, tubuh kita itu sedang mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada dari eh, kepala kita. Nah, kan hidung kita itu ada semacam bulu-bulu untuk menyaring udara yang kita hisap. Nah, kadang-kadang tidak sengaja itu ada kotoran, bakteri yang masuk ke dalam kepala kita. Maka sebagai reaksi dari penolakan tubuh kita, kemudian kita itu bersih. Karena kita mengeluarkan penyakit atau kotoran, maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berbeda ketika orang menguap. Ketika orang menguap itu kan sebetulnya itu sebab karena orang capek atau sedang lelah, hanya kemudian dia atau ngantuk, kemudian dia menguap. Nah, itu makanya tidak disuruh bilang Alhamdulillah. Apalagi kalau menguap itu kadang-kadang kita menghirup udara masuk lewat mulut kita tanpa ada saringan bisa menyebabkan penyakit. Nah, maka kita disuruh nutupi ketika kita menguap. Ketika kita bersin, dianjurkan ya jangan keras-keras dan ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam riwayat lain ada yang milih Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Kalau orang yang ucap, yang bersin tadi ucap, maka temannya yang ada di kanan kirinya dia balas yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah itu merahmati kamu, sayang pada kamu. Kenapa? Supaya Allah itu mengembalikan keadaan kita seperti sedia kala sebelum kita kemasukan penyakit, sebelum kemasukan kotoran-kotoran tadi. Supaya anggota tubuh kita itu kembali dalam keadaan semula. Tapi kalau yang bersin itu tidak bilang Alhamdulillah, dia tidak disunahkan. Nah, tidak disunahkan bilang yarhamukallah. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah bilang yarhamukallah itu hukumnya wajib atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat hukumnya hanya sunnah saja. Tapi ada seorang ulama, kalau tidak salah namanya Ibnu Daqiqil Iq, mengatakan itu hukumnya wajib. Ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, muridnya Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa bilang yarhamukallah itu kalau kita dengar langsung, ya hukumnya menjadi wajib. Tapi ini bukan pendapat yang mayoritas ya. Pendapat yang utama ya, yang kuat ya cuma sunnah saja. Maka ketika teman kita mengatakan yarhamukallah, maka kita mengucapkan membalas kembali yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kamu petunjuk dan Allah itu membuat keadaan kamu itu menjadi baik. Nah, ini artinya kita sama orang Islam itu saling mendoakan. Ini kalau bersinnya tidak karena penyakit. Dalam riwayat diterangkan
Kalau ada orang bersin, bilang alhamdulillah kita balas. Bersin lagi, alhamdulillah kita balas. Kalau sudah lebih dari 3 kali, nggak usah dibalas. Kenapa? Oh itu lagi sakit ya. Nah, karena sakit ya bersin-bersin terus. Nah, karena ada orang yang kadang alergi debu atau apa, bersin-bersin terus ya. Maka kalau sudah lebih dari 3 kali, nggak usah dibalas. Meskipun dia bilang, alhamdulillah. Di hadis ini diwakilkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Di kita lihat dulu. Dari siapa? Dari Salim bin Ubaid al-Asja'i. Hadisnya ikut Imam Suyuti adalah hadis yang sahih. Apalagi riwayat Imam Al-Bukhari dan Al-Adab bin Mufrad. Hadis nomor 115. Ida arofa nalikane weruh al-gulamu sepocah. Gulam itu nama anak sebelum dia balik. Selama dia belum balik, dia dinamakan dalam bahasa Arab dengan nama gulam. Ida arofa nalikane ngerti sapa al-gulam cah cilik. Yaminahu ing tangan tangane cah cilik min simali saking tangan kiwane cah cilik atau juga tangan lah. Yaminahu ya tangan boleh. Yaminahu ing arah tangane cah cilik min simali saking arah kiwane cah cilik pamuruhu moko perintahake sapa sira kabeh ku ing al-gulam bis sholati kelawan salat. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Jadi ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dari seorang laki-laki, Cuma tidak diketahui siapa laki-laki yang meriwayatkan dari Kanjeng Nabi ini. Ikut pengarang Al-Mana Murif semacam itu. Tapi ikut Bagul Lama, oh diketahui itu. Nah, siapa namanya? Namanya adalah nah, jadi ada yang mengatakan namanya orang laki-laki ini adalah Abdullah bin Hubaib al-Juhani. Dan Imam Asy'ari mengatakan hadisnya adalah hadis hasan. Ada yang mengatakan tidak bisa hasan, doif karena orang laki-lakinya, sahabat laki-laki itu tidak diketahui. Tapi kan tadi sudah dijelaskan diketahui.